Assalamualaikum, selamat datang kembali di mata kuliah POB kita bahas MK3 P10. Judulnya adalah proses dan siklus penjualan produk keuangan. Ya, di sini kita akan cerita tentang proses dan siklus penjualan produk jasa dan keuangan. Kemudian kita berbicara tentang persiapan, riset, dan penggalian informasi sebelum memulai penjualan. Kemudian sales activity management, kemudian sales analytic, pemantauan, pelacakan, monitoring, tracking, dan tindak lanjutnya. Memudahkan kita buat contoh di sini ya, contoh untuk mengenali konsep-konsep yang tadi disebutkan. Ini Budi adalah seorang agen asuransi di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, PT Aman Sejahtera. Perusahaan ini dikenal memiliki produk-produk asuransi jiwa dan kesehatan yang dirancang untuk berbagai segmen masyarakat. Sebagai agen yang telah bekerja selama 5 tahun, Budi memiliki target meningkatkan jumlah nasabah baru. Nah, kemudian langkah awalnya identifikasi peluang atau prospecting. Upaya mencapai targetnya, Budi mulai proses dengan mengidentifikasi prospek baru atau calon klien. Dia menghadiri seminar bisnis di kota Surabaya yang dihadiri oleh para profesional muda, ya tentu untuk mencari peluang asuransi baru. Di acara tersebut dia mendapatkan informasi kontak beberapa peserta yang menunjukkan minat terhadap perencanaan keuangan. Kemudian ada approach, ya dipilihlah salah satu peserta di seminar tadi, yaitu Rina, seorang manajer HR di perusahaan teknologi. Setelah berjanji untuk ketemuan, kemudian dia menjelaskan bagaimana produk-produk asuransi mengenai keluarganya dan memberikan solusi investasi jangka panjang. Komunikasi yang digunakan, Budi menggunakan pendekatan ramah dan memberikan gambaran singkat tentang manfaat produk. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian step yang ketiga, yaitu setelah approach adalah needs analysis. Di sini pentingnya kita mendengarkan apa sih kebutuhan konsumen. Di sini Budi mendapatkan masukan bahwa Rina menginginkan perlindungan finansial untuk anaknya yang masih kecil dan juga ingin menyiapkan dana pensiun. Berdasarkan informasi ini, Budi mengidentifikasi bahwa produk asuransi jiwa dengan manfaat investasi akan cocok untuk Rina, untuk cover dua-duanya ya. Setelah needs analysis, Budi mempersiapkan bahan untuk presentasi ya kan, yang sesuai dengan kebutuhan customer ya. Dia memberikan presentasi rinci, kemudian dia menggunakan alat bantu seperti Google Slide untuk memvisualisasikan simulasi manfaat dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan Rina dalam jangka panjang tersebut. Handling objection, menangani komplain atau keluhan dari customer atau calon customer. Di sini kepentingan juga untuk mendengar keberatan atau misalkan opsi-opsi yang dibutuhkan oleh customer, ya kan? Seperti masalah pembayaran, kemudian memberikan contoh kasus, ya kan? Yang contoh kasus success story-nya, kemudian yang berhubungan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer. Ya, setelah itu tentunya diharapkan setelah step-step itu adalah closing atau penutupan penjualannya. Nah, closing ini bagi agen atau pembeli tidak bisa lepas tangan begitu saja. Harus dibantu untuk proses administrasi, kemudian memastikan semua dokumen-dokumen lengkap, terus menjelaskan step-step selanjutnya ya kan, sampai pembayaran premi pertama sampai saatnya berakhir juga itu perlu dijelaskan. Setelah itu, setelah closing, tidak serta-merta kita akan meninggalkan customer ya. Adalah penting untuk melakukan follow up ya. Kita telepon customernya, Budi dalam hal ini Budi mengkontak Rina untuk memastikan semua berjalan lancar, kemudian melakukan konsultasi kalau misalkan perlu promo implementasi polis tersebut bantu dipantau oleh Budi. Intinya menjaga komunikasi rutin untuk membangun hubungan jangka panjang. Hasilnya tentu saja good ending ya. Dengan proses penjualan yang sistematis tersebut, Budi akan berhasil mendapatkan nasabah baru sekaligus memperluas jaringan profesional.